KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait pengusutan perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Yakut, 2 orang lainnya juga dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan karena keterangan ketiganya dibutuhkan sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang berinisial YKC, IAA, dan FHM dikeluarkan pada Senin 11 Agustus 2025. Pencegahan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Yakut diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus lalu. Saat itu, Yakut diperiksa selama sekitar 4 jam. Selain itu, KPK juga telah menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus korupsi haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menaksir kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dan KPK menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisru pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah diminta untuk meninjau ulang kebijakan insentif pajak yang dinilai lebih menguntungkan dunia usaha besar atau konglomerat. Berdasarkan temuan Selios, sekitar 137 triliun rupiah dari sekitar 500 triliun belanja perpajakan banyak dinikmati para konglomerat. Center of Economic and Law Studies atau Selios meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan insentif pajak yang dinilai lebih menguntungkan dunia usaha besar atau kelompok konglomerat ketimbang mendorong keadilan pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya berdasarkan temuan Selios, sekitar 137 triliun rupiah dari sekitar 500 triliun belanja perpajakan banyak dinikmati pada konglomerat. Menurut peneliti Selios Jaya Darmawan, insentif tersebut termasuk tax holiday, tax allowance, serta pengurangan pajak untuk sektor-sektor ekstraktif seperti bioenergi dan pertambangan. Kami membaca laporan belanja perpajakan, di situ dirinci detail untuk apa saja belanja perpajakan kita. Nah, ternyata 137 triliunnya itu untuk dunia bisnis. Salah satunya untuk tax holiday, tax allowance, atau pengurangan pajak untuk sektor ekstraktif seperti geothermal. Nah, ini perlu ditinjau ulang. Selios menilai insentif yang justru dimanfaatkan para konglomerat dan dikombinasikan dengan 10 usulan pajak baru senilai 388,2 triliun rupiah yang menyasar para orang super kaya bisa menjadi alternatif penerimaan baru negara. Program Makan Bergizi Gratis berpeluang melibatkan 29 juta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan 85% anggaran untuk bahan baku. Hal ini membuka peluang besar bagi sektor pangan di pedesaan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan sekitar 29 juta UMKM memiliki peluang besar dalam memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini mengingat 85% dari total anggaran program MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur seperti sayuran, hasil peternakan, perikanan, hingga perkebunan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengungkapkan alokasi anggaran makanan bergizi gratis yang mayoritas untuk kebutuhan bahan baku ini justru membuka pintu peluang bagi 29 juta UMKM di sektor pangan, terutama di pedesaan. Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, hingga saat ini sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, penyedia jasa catering di setiap daerah. Rantai pasok MBG ini memanfaatkan potensi ekonomi hingga bernilai ekonomis. Riza menegaskan pemerintah terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM lokal dengan saluran distribusi melalui dapur MBG. Terlebih, Kementerian UMKM juga memastikan program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, melainkan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional di sektor pangan. Kementerian UMKM optimistis makan bergizi gratis merupakan ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM di Indonesia. TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, jelang perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersiap lepas landas untuk menggelar latihan demo udara jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dan aerobatik disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi angka 80. Sedikitnya ada 3 jenis pesawat tempur dan 1 jenis pesawat untuk Jupiter Aerobatic Team. Presiden Prabowo Subianto akan mengukuhkan calon Paskibraka Nasional 2025 yang akan bertugas pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI. Pengukuhan akan berlangsung pada Rabu 13 Agustus sebelum pelaksanaan gladi bersih. ...76 siswa dan siswi calon Paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia akan dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional hari ini.
Pengukuhan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum pelaksanaan gladi bersih. Sementara itu, untuk membawa baki dan penggerek bendera akan diumumkan tepat tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Terakhir nanti tanggal 14 Agustus. Kalau untuk pengukuhan 76 Paskibraka jadinya kapan Mas? Besok apa lusa? Sebelum gaji. Tanggal 14. Berarti tanggal 14. Tanggal 13. Mas, ini kan juga latihan berlangsung di Kalimantan. Mensesnek juga mengatakan akan ada konsep baru dalam perayaan HUT RI tahun ini. Kendati demikian, Mensesnek tidak merinci konsep baru yang nantinya akan menjadi kejutan. Dari Jakarta, Jen Cahyani dan Maru Jaksono, iNews melaporkan.